وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للجهل والكسل والنسيان بنوره في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا علما ننفعه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita dalam kitab fikih yang minggu lalu sempat diisi oleh Ustaz Da'illallah Abdullah bin Farid bin Syekh Abu Bakar, mana pada malam hari ini kita akan mengulang sedikit dari apa yang telah beliau terangkan atau jelaskan kepada kita mengenai rukun-rukun sholat jenazah atau sholat alal mayyit. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun sholat jenazah atau sholat mayyit ada 7. Yang pertama an-niyah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Dan di dalam hal salat jenazah ini, ya, dalam membaca niatnya wajib ta'yinul mayyit fin niyati walau ijmalan wala yajibu tafsilan. Wajib kita mengatakan salat al-mayyit ya, secara ijmal, secara global, bukan secara terperinci. Maka cukup kita mengatakan misalnya usolli ala hadal mayyiti, usolli ala hadal mayyiti, atau kita sebutkan namanya usolli ala, namanya siapa, misalnya namanya fulan, usolli ala fulan lillahi ta'ala. Kalau sendirian, kalau makmuman ya makmuman, kalau dia imaman ya pakai imaman. Usolli ala fulan makmuman lillahi ta'ala, atau usolli ala hadzal mayyiti imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Boleh juga niatnya usolli ala man shalla alaihil imam, usolli ala man shalla alaihil imam. Niatku salat atas orang yang disolatkan oleh imam. Itu artinya usolli ala man shalla alaihil imam. Atau kita berniat sholli alal mayyitil mawjudi fil mihrab. Niatku sholat atas mayyit yang ada di mihrab atau tempat di depan kita. Nah, itu boleh. Kalau satu mayyitnya. Kalau mayyitnya 9 atau 10 bagaimana? Ya langsung aja usolli ala haula'il asyrah lillahi ta'ala. Niatku sholat atas mereka 10 orang ini karena Allah Ta'ala. Jadi satu sholat boleh langsung 10. Boleh juga satu-satu sholatnya sampai 10 kali. Jadi masalah. Nah, itu cara niatnya. Kemudian rukun yang kedua arba'u takbiratin ma'a takbiratil ihram. Rukun sholat jenazah yang kedua adalah 4 kali takbir. Dihitung dari awal takbir yaitu takbiratul ihram. Berarti ketika takbiratul ihram, takbir pertama Allahu Akbar, langsung baca surah Al-Fatihah. Tidak disunahkan membaca doa iftitah, tidak sunnah. Jadi begitu Allahu Akbar langsung baca surah Al-Fatihah. Nah, itu nanti termasuk rukunnya. Yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Kenapa berdiri? Enggak boleh misalnya malas berdiri, duduk baik. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kecuali bagi yang tidak mampu berdiri, baru dia duduk sholatnya. Jadi harus berdiri.
Yang keempat, qiraatul Fatihah. Yajuzu an takuna ba'da takbiratil ula aw tsaniyah aw tsalitsah aw rabi'ah. Yang keempat rukunnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Boleh setelah takbir pertama, boleh setelah takbir kedua, takbir ketiga, boleh setelah takbir keempat. Tidak mesti harus harus setelah takbir pertama. Ya, tidak mesti. Boleh setelah takbir kedua, ketiga atau keempat. Kecuali di dalam dua gambaran. Idza kana masbuqan fa yaqra'ul Fatihah. Kalau dia masbuk, misalnya imam sudah sholatnya takbir yang kedua, sholat jenazah, kita masuk baru takbir yang pertama, berarti kita harus membaca surah Al-Fatihah. Baru setelahnya nanti mau doa mau apa, yang penting yang pertama dia harus Al-Fatihah karena dia masbuk. Yang kedua, idza syara'a fiha wa yajibu alaihi ikmaluha. Kalau pada takbir pertama dia sudah mulai membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kepengennya surah Al-Fatihah ini setelah takbir yang keempat misalnya. Tapi karena dia sudah memulai setelah takbir pertama membaca Fatihah, maka dia mesti menyempurnakan surah Al-Fatihah. Nah, ini kecuali dua gambaran ini mesti setelah takbir pertama dia membaca surah Al-Fatihah. Kalau tidak dalam gambaran dua ini, maka boleh setelah takbir pertama, kedua, ketiga atau keempat. Cuma lebih enak kita ngitungnya biar tidak keliru. Jadi setelah takbir pertama kita baca surah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua kita membaca sholawat. Paling afdol sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya, itu harus setelah takbir yang kedua harus membaca sholawat. Ya, paling sedikitnya Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yusannu dhammu salami ila shalah wal hamdalah qablaha wa du'a lil mu'minina ba'daha. Ya, disunahkan kita menggabungkan sholawat dan salam. Jadi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitih kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang kelima rukunnya adalah doa ulil mayyiti ba'da salitsah. Setelah takbir yang ketiga membaca doa atas mayit. Harus untuk mayit, tidak boleh untuk umum, ya, untuk mayit yang hadir, tidak boleh untuk umum. Jadi kita membaca doa banyak sekali doanya. Di antaranya paling sedikitnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau secara komplitnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i thalji wal bardi wa naqqihi minal khataaya kama tunaqqa thawbul aswad min ad-danasil aswad wabdil hudaran khairan min darih wa ahlan min ahli wa zawjan min zawjih wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabil qabr fitnati rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa yang paling paling panjang, yang sempurna. Kalau lebih panjang lagi banyak sih doa salat jenazah ketika kita mendoakan mayit. Itu terdapat dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi. Itu ada komplit. Kalau mayitnya anak kecil, nah doanya lain dengan orang yang sudah balik atau dewasa. Kalau yang belum balik, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ij'alhu furutan li abawayhi wa salafan wa dhuhran wa 'idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afridus sabra ala qulubihima Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah wa ighfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin. Kemudian takbir yang keempat. Nah, takbir yang keempat ini sunnah membaca setelah takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu
wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Disunahkan juga setelahnya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu banyak ya sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir salam. Yang pertama itu rukunnya, salam yang kedua sunnah. Nah di dalam salam ini sunnah menurut Ibn Hajar pakai wabarakatuh. Menurut Ibn Hajar. Kalau menurut Imam Romli tidak. Jadi menurut Ibn Hajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut Imam Ibn Hajar. Kalau menurut Imam Ar-Ramli cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, untuk menggabungkan kedua pendapat ini, maka imam sebaiknya ketika salam seperti ini salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu seafdolnya. Jadi menggabungkan antara pendapat Imam Ar-Romli dan Imam Ibn Hajar. Nah, kalau kita membaca siko, misalnya menurut Imam Ibn Hajar, tidak berarti tidak tidak menggabungkan menurut Imam Ar-Romli. Nah, adab kita terhadap dua pendapat ini bagaimana? Yaitu seperti itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya pelan. Nah, begitu kira-kira gambaran daripada sholat jenazah. Dan di dalam hal sholat jenazah ini paling sedikit shaf yang afdol itu 3 shaf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa aujab." Tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan sampai 3 shaf kecuali dia wajib masuk surga. Jadi orang yang ketika sholat jenazah minimal 3 shaf yang menyolatkan dia, maka dia akan masuk surga. Kemudian dalam hadis lain juga keutamaannya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alal maghfuri ghufira lahu." Orang yang menyolatkan orang yang diampuni oleh Allah, maka dia pun akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi kalau kita husnudzon bahwa muslim yang disolatkan, yang meninggal ini orang yang diampuni Allah dosanya, maka kita sholat. Ini insya Allah dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak terkadang dari kita males sholat jenazah. Orang sholat jenazah di masjid atau musola, di luar ngobrol. Kita coba renungkan, andai kita yang menjadi jenazahnya, kita yang meninggal, lalu orang ngobrol, tidak nyolatkan kita, bagaimana perasaan kita? Nah, begitulah kira-kiranya. Jadi kalau ada jenazah sebaiknya kita ikut sholat. Ya siapa tahu orang yang meninggal itu atau jenazah itu orang yang diampuni oleh Allah. Maka ketika kita menyolatkannya, dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beberapa hal mengenai sholatul jenazah. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Abdullah juga, dan juga pernah Anda ceritakan, sholat jenazah tidak ada ruku, iktidal ataupun sujud. Kalau ada kisah ada orang sholat jenazah, orang tidak paham sholat jenazah suruh jadi imam. Dia tidak pernah sholat jenazah, dia tidak paham. Akhirnya dia ruku, dia iktidal. Wa makmum bahlul ikut juga ruku, ikut juga iktidal, sujud. Terakhir setelah salam ada yang nyeletuk. Beb, katanya Ustaz, kenapa sholat jenazahnya ada ruku, ada iktidal, ada sujud? Anak mau jawab apa? Anak juga tidak tahu. Tapi akhirnya dia dapat lintas akal Abu Nawas. Dia mengatakan ini jenazahnya orang yang dosanya besar. Jadi sholatnya harus pakai ruku, iktidal, sujud dan lain sebagainya. Tidak ada sholat jenazah ruku, iktidal dan lain sebagainya. Maka oleh karena itulah orang yang sholat jenazah tidak boleh jadi imam sholat fardu. Misal ada orang yang belum sholat asar, contohnya. Lalu ada orang yang sholat jenazah, kita mau jadikan dia imam, tidak boleh. Kenapa? Karena nazam sholatnya tidak sama. Orang yang sholat fardu harus ada ruku, ada iktidal, ada sujud. Sedangkan sholat jenazah tidak ada hal demikian.
maka orang yang sholat jenazah tidak boleh jadi imam orang yang sholat fardu. Lain kalau orang yang sholat sunnah ba'diyah misalnya, habis sholat asar, misalnya dia sholat qadha asar misal, lalu kita masuk kita jadikan imam, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena dia ada ruku, ada tidak, ada sujud, sama dengan sholat yang akan kita lakukan. Nah, tapi kalau sholatnya lain maka dia tidak boleh karena nazam sholatnya tidak sama. Kemudian hal yang wajib kita lakukan terhadap mayit selanjutnya atau yang keempat adalah dafnul mayyiti, menguburkan mayit. Ahkamud dafni thalathah, hukum menguburkan mayit ada 3. Yang pertama wajibun, wajib hukumnya bagi siapa? Lil muslimi, bagi orang muslim. Kemudian wal kafir dzimmi, kafir dzimmi. Kalau ada kafir dzimmi, sekarang udah tahu kafir dzimmi. Enggak hati, kafir jimmi ada. Pakai jim, bukan pakai zal. Ada kafir jimmi. Tapi kalau dzimmi tidak ada zaman sekarang. Kalau ada kafir dzimmi misalnya dia meninggal, maka wajib bagi orang muslim untuk menguburkannya. Ghairu sirti alladhi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami. Selain daripada bayi yang keguguran yang belum ada tanda-tanda manusia, misalnya cuma segumpal darah atau daging yang belum ada tanda-tanda manusia, nah, ini tidak wajib menguburkannya, cuma sunnah. Makanya hukum yang kedua adalah mandubur, sunnah, yaitu lisibtil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami, bagi bayi yang keguguran yang belum ada tanda-tanda manusia, darah atau misalnya cuma daging segumpal, belum ada tanda-tanda manusianya. Nah, maka ini sunnah dikuburkan. Yang ketiga mubah, hukumnya mubah lil kafiril harbi, bagi orang kafir harbi. Jadi kafir harbi yang mati mubah hukumnya dikuburkan, tidak mau tidak apa-apa, kecuali kalau orang terganggu dengan baunya, maka wajib jadi menguburkannya. Kalau orang terganggu, biasanya bangkai manusia lebih bau daripada bangkai hewan manapun. Itu bangkai manusia. Kenapa? Bangkai manusia lebih bau dari hewan yang lain. Iya itu. Karena hewan tidak terlalu banyak makanan. Hewan itu misalnya burung misalnya, dia milih makanan-makanan tertentu, biji-bijian, kacang-kacangan. Kalau kita kacang laju, biji laju, pempek laju, tekwan masuk, laksam laju kalau ada. Makanya kita lebih bau daripada hewan-hewan yang lainnya. Aqallu dafnil wajib, paling sedikit menguburkan, ya, jadi hukum wajibnya sejauh apa sih, sedalam apa menguburkan? Itu wajibnya adalah hufrah taktum raihatahu wa tahrusuhu minas sibai hatta la tambushahu wa ta'kulahu wa la yakfil bina'u ma imkanil hafri. Ya, ini satu hufrah. Hufrah itu galian yang kira-kira kita dengan galian tersebut bau bangkainya tidak keluar. Jadi tidak mesti terlalu dalam, kira-kira 1 meter itu sudah cukup. Berarti 1 meter kedalaman menguburkan seseorang itu hukumnya wajib. Ya, kira-kira sampai batasan baunya tidak keluar dan hewan tidak memakannya. Andai ada hewan buas tidak memakannya. Nah, kira-kira ya seperti itu. Kemudian kaifiyatud dafni, cara menguburkan. Cara menguburkan ini ada 2 macam. Ada yang disebut dengan lahat, ada yang disebut dengan syak. Kalau kita Palembang ini syak namanya, tanah lurus kemudian ada bengkokan sedikit baru lurus lagi, itu namanya syak. Kalau lahat itu biasanya di Jakarta, di tanah yang lebih keras, jadi dia lubang, nah di pinggir sebelah kiblat dibuat agak dalaman sedikit sehingga mayitnya dimasukkan ke dalam itu. Paham ya? Lahat namanya. Kalau kita ini ada lahat, kota lahat. Nah, kalau lahat itu nama liang kubur. Itu makanya orang dulu tiang lahat kadang-kadang menyebutnya.
Nah itu lahad itu cara penguburan yang dibikin lubang kemudian di arah kiblat di agak dalam sedikit sebelah kiblatnya. Nanti dimasukkan ke dalam situ mayatnya. Hah? Ya seperti itu. Kalau di Palembang ini kebanyakan syak namanya. Kenapa? Karena tanah, struktur tanahnya tidak keras. Kita ini banyak lembut tanahnya. Jadi dengan syak namanya. Dibangun, digali lubang, kemudian dibikin lagi, didalamin lagi. Nah di atasnya ditaruh kayu. Ada itu namanya syak. Akmalud dafni as-sunnah, paling sempurna yang menguburkan secara sunnah, paling sempurna tudha'ul janazatu 'alal ardi inda mu'akhiril qabri. Jadi didudukkan jenazah di tanah di akhir kuburan, misalnya di lahat, di dalam lahat tadi. Kalau di syak seperti kita Palembang ya langsung di bawahnya, ya ditaruh pelan-pelan. Biasanya yang ngambil jenazah orang 3. Kalau jenazah badannya besar atau gemuk orang 4 atau orang 5. Ya. Nah, ketika akan mengambil jenazah sunnah ada yang mengatakan sallu ala rasulillah. Kemudian yang keempat ini bersalawat. Ketika dia waktu ngambil jenazah mengucap bismillah wa ala millati rasulillah bacaannya. Jadi waktu dia bahasa Palembang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Palembang waktu ngampu jenazahnya. Waktu kita menyambut jenazahnya, nah itu mengatakan bismillah wa ala millati rasulillah. Kita baca itu nyambutnya. Lalu kita taruh. Yu'malul mayyit min hamin qibali ra'sih wa tudalla ilal qabri rijlahu awwalan. Jadi ditaruh di kubur itu kakinya dulu. Kaki dulu baru kemudian kepala pelan-pelan. Ditaruhnya di tanah itu. Nah ini misalnya ini kepalanya. Jadi mulai dari kakinya pelan-pelan sampai kepala. Wa yudha'u birifqin ala jambihil ayman nadban mustaqbilal qiblah bi sadrihi wujuban. Lalu diletakkan pelan-pelan, kemudian di kanannya hadap ke kiblat. Miring ke kanan menghadap ke kiblat. Yang wajib dadanya hadap kiblat. Itu diwajibkan ke kiblat, diarahkan ke kiblat. Di belakangnya ditaruh batu yang agak besar sedikit biar tidak balik melumah lagi, tidak terlentang lagi. Jadi ditaruh tanah yang keras. Sunnah tanah yang dibacakan inna anzalna, ada taruh di bawahnya. Kalau di Hadramut ada namanya labina. Labina itu seperti dibuat bantal dari tanah dicetak persegi 4. Nah, itu jadi seperti bantal ditaruh. Kemudian di belakangnya jangan sampai dia berbalik lagi. Nah, ditaruh begitu. Wa yaqulu alladhi yulhidu bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi bagi yang menguburkannya sunnah mengatakan ada dalam riwayat seperti dalam kitab I'anatul Talibin dan lain-lain cuma dibaca bismillah. Di sini disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yuhallu isabatal kafani inda ra'si, dibuka baru ikatan pocong yang di atas. Nah, dibuka. Kemudian wa yakshifu khaddahul aiman, dibuka pipinya yang kanan, ditaruh di tanah, diletakkan di tanah. Wa yallahu ala turab. Wa yuwassiduhu biwad'i labinatin in ihtaja ila dzalik. Nah, itu dikasih bantal itu tadi dari labinah itu. Wa yaj'aluhu qariban min hayatir raqi'i li'alla yankabba ala wajhi. Ya, ditaruh posisinya bukan lurus, tapi agak posisi sedikit bengkok seperti posisi ruku. Ya enggak mesti seperti ruku benar, ya ini kira-kira agak bengkok sedikit begitu. Jadi mayatnya gini, bengkok. Enggak lurus-lurus nih, agak bengkok sedikit. Tsumma yu'adzinu wa yuqimu bidun rafi sautin fi udhunihi al-yumna. Kemudian diazankan lalu iqamah sama di kuping kanan dengan tanpa mengangkat suara. Agar tafaulan, penyamaan dengan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir diazankan, nah ketika dia juga akan meninggalkan dunia diazankan. Jadi seakan-akan
Ketika bayi yang baru lahir, kalimat pertama yang dia dengar adalah nama Allah. Juga ketika dia akhir dari keberadaannya di dunia, kalimat yang dia dengar adalah kalimat Allah. Itu cuma tafakulan. Kalau kita mau secara logika, bayi yang baru lahir belum dengar, belum mendengar. Tapi kenapa disunahkan diadzankan? Agar seakan-akan gambaran pertama dia di dunia, ketika dia berada di dunia, pertama yang dia dengar adalah nama Allah. Begitu juga terakhir nama Allah. Enggak usah dicari-cari hadisnya. Orang sekarang mengatakan, wah itu bid'ah, itu tidak ada zaman Nabi, itu tidak ini, tidak itu. Enggak usah kita cari-cari dalil. Ya cuma tafakulan, cuma kira-kira gambaran. Pertama hidup di dunia mendengar kalimat Allah, akhir di dunia juga mendengar kalimat Allah. Kalau orang mengatakan kadang-kadang, buat apa kita azan dengan mayit? Toh mayit tidak mendengar. Oke, anak inti waktu baru lahir diazankan. Kenapa diazankan? Dia juga tidak dengar. Tidak mendengar bayi yang baru lahir. Lalu diazankan. Kenapa? Itu tadi gambarannya. Agar kalimat yang dia dengar pertama kalimat Allah, juga terakhir kalimat Allah. Ya. Kemudian thumma yasuddu futahal qabri liyamna ihalata turabi alaihi thumma yulaqinahu wa yahthu man dana minal qabri thalatha hafiyat biyadai. Kemudian ditutupi yang terbuka dari kuburan pelan-pelan. Tidak ada asal sunnah membaca al-baqi Allah misalnya sebagaimana kita atau di Hadramut seperti itu. Arti al-baqi Allah apa? Agar kita sambil menguburkan, menutup kuburan, sambil merenung, sambil bertafakur, al-baqi Allah, zat yang maha kekal Allah. Kalau manusia mati, itu yang kita tafakur. Al-baqi Allah, al-baqi Allah, al-baqi Allah. Yang zat yang maha kekal adalah Allah. Kalau manusia, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini akan musnah. Ya enggak, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, itu setelah itu ditutup, ya, sudah selesai menguburkan, kemudian ditalqinkan. Ya, sunnah ditalqinkan. Ini juga kadang-kadang orang mengatakan buat apa ditalqinkan? Memang orang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, biasanya sirah talqinnya bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah, ya bana amatillah, udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi minad dunya wa huwa syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq wa anna al-ba'tha haq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana fa idza ja'aka al malakani al muwakkalani bika yuz'ijaka wa la yarghibaka fa innahum khalqun min khalqillah fa idza atayaka wa ajlasaka wa sa'alaka fa qul lahumma rabbi Allah wal islam. Biasanya kalau di cara kita wa idza sa'alak wa idza atayaka wa ajlasak wa sa'alaka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa man imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka faqul lahumma bi kalamin sahih wa bi kalamin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi wal qur'anu imami wal ka'batu qiblati wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Thabbataka bil qawli thabit, thabbataka bil qawli thabit, thabbataka bil qawli thabit, thabitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Nah, itu bacaan talqin mayyit. Yang mau fadhol, yang tidak mau terserah, tergantung keyakinan dan akidah masing-masing.
Kalau dia hatinya jernih, apa salahnya dia mentalqinkan mayit? Karena ya pada hakikatnya mayit itu mendengar kita. Kalau kita melihat logika, orang meninggal, orang mati ya mati, sudah selesai. Kalau kita hitung dengan logika. Tapi pada hakikatnya dia juga mendengar. Bukankah banyak kisah, salah satunya apa? Sahabat Nabi kan, ada yang sering bercanda dengan Nabi. Ketika dia meninggal, ketika dia wafat, Rasulullah SAW duduk di kuburannya. Datang malaikat mungkar nakir nanya sama sahabat ini, man rabbuka? Kata sahabat tadi, diam, ada Rasulullah, nanti kau bertanya. Kalau Rasulullah udah jalan baru bertanya. Sampai Rasulullah yatabassam, tersenyum pada saat itu. Lalu Rasulullah mengatakan, anta mudhiki fid dunya wal akhirah. Engkau inilah wahai sahabatku yang membuat aku tertawa dunia dan akhirat nanti, kata Rasulullah. Nah, ini nyontohkan apa? Orang sebenarnya kalau kita orang pandang dari sudut pandang logika, mati ya mati, sudah tidak bisa apa-apa. Tapi dibalik semua itu Allah Maha Mampu, Allah Maha segalanya. Ya Red, ketika kita baca talqin dia dengar, jadi dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir kan? Saya berada. Kecuali lain cerita kalau ada cerita lucu, cerita pinggiran, preman ini meninggal. Jadi kawannya suruh nalkin kan tak pacak galau, akhirnya kawan yang ngomong. Sudahlah dia aku benalkin gini. Dan anyway, dia pulang mendatang dua malaikat, nanya kau jawab baik. Men kau tak pacak malaikat masih ngotot, nah sudah kau tangan dia lah, berpening gitu. Yang meninggal preman yang nalkin kan preman gitu. Nah, tapi apa? Jadi sunnah ditalkinkan, ada itu. Kemudian membaca seperti tahlil biasanya kita ya, sebagian kita itu juga sunnah hukumnya. Yunda disunahkan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kemudian dalam hal yang perlu kita tambahkan dalam hal menguburkan mayit, perlu kita ketahui. Pertama, tidak boleh percampurnya laki-laki dan perempuan bukan muhrim. Yang kedua, tidak boleh duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan hukumnya haram. Ini banyak terjadi di antara kita. Duduk di atas kuburan. Jualan bunga, duduknya pucuk kuburan. Muka dagangan pucuk kuburan. Subhanallah. Ini orang yang tidak tahu dihukum sama sekali. Tinjuk tahu nak maga malahan. Kemudian la yakrahu tajsisul qabri wa tabyidu wa bina'u nahwi qubbatin li hajah ka khaufi sariqin aw sabi'in aw li ajli al-kitabati li qabrin salihin wa illa fa yukra. Tidak dimakruhkan memberi tanda di kuburan seperti pakai jas itu cat kapur misalnya, dicat kapur itu tidak sunnah. Juga dibangun seperti kubah untuk hajat biar tidak digali oleh hewan-hewan buas seperti pedakuran kalau bahasa kita Palembang. Nah itu tidak dengan niat tidak digali oleh hewan buas, tidak jadi masalah. Kemudian menulis nama kuburan hukum asalnya makruh. Tapi kalau sebagai tanda biar kita tahu tidak jadi masalah. Dan bagi kita yang ziarah ke kuburan, makruh hukumnya membaca nama di kuburan. Dalam satu riwayat dikatakan orang yang sering membaca nama-nama yang ada di kuburan akan sering lupa, jadi orang pelupa. Jadi gampang lupa deh. Nah, itu kalau kita masuk kuburan tidak salah dibaca nama-namanya. Kita nengok tandonya, misalnya keluarga kita, orang tua kita atau siapa kan kita sudah tahu tanda-tandanya. Ya, sudah langsung kita ziarah. Tidak usah pakai baca dulu ini nama siapa, ini nama siapa. Kadang-kadang kayak ketemu nama yang lucu, ketawa deh. Nah, jadi tidak salah kita baca-baca hal yang itu. Tusannu ziaratul kubur lil zakari mutlaqan. Disunahkan ziarah kubur untuk laki-laki. Wa amal mar'atu fatusannu laha li ziyarati nabiyyin aw salihin wa kadza qaribin. Wa li ghairi dzalika fa makruhatun ziyaratuha. Bagi perempuan disunahkan ziarah kuburan Nabi, ziarah kuburan orang soleh dan juga orang-orang terdekatnya seperti ayahnya ataupun suaminya misalnya, itu sunnah. Selain itu hukumnya makruh.
bagi perempuan. Makruhnya ini kalau tidak ada laki-laki dalam perkuburan. Kalau nyampur laki-laki dan perempuan, haram juga. Makanya kalau perempuan pengen ziarah, cari hari yang dimana orang tidak berziarah. Misal contoh apa? Pada saat orang laki-laki sholat Jumat, orang laki-laki sholat Jumat, nah ini perempuan ziarah. Kenapa? Karena kecil kemungkinan adanya laki-laki pada saat itu. Kalau ada laki-laki, usir waktu Jumat, bukan waktu ziarah. Nah, maka dianjurkan perempuan ziarah pada waktu tersebut. Ini pada saat laki-laki sholat Jumat, kalaupun mereka mau berziarah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.